Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Puyadi. Saya peserta Latsar tahun 2022, angkatan 103, kemudian kelompok 1. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan rangkuman terkait dengan pelatihan dasar CPNS agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara, yang terdiri dari 2 materi, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, sebelum lebih lanjut kita menjelaskan atau memberikan rangkuman terkait dengan wawasan bela negara, kita definisikan dulu terkait dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada salah satu pendapat profesor kita, yaitu Profesor Muladi selaku Gubernur Lemhanas. Dalam hal ini menyampaikan pendapat bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kemudian berkaitan dengan wawasan kebangsaan, kita harus mengenal dulu perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang mana di dalam sejarah Indonesia ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu dengan terbentuknya organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo, merupakan organisasi awal ya adanya organisasi di Indonesia. Kemudian ada juga organisasi Perhimpunan Indonesia, yaitu PI. Kemudian ada beberapa organisasi lainnya. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda 1. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda kedua ya, yang merupakan cikal bakal adanya Sumpah Pemuda. Oke, kemudian setelah itu berlanjut ke adanya pembentukan PPKI terbentuk pada 17 Agustus 1945 dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu juga di sini bahwasanya bangsa Indonesia pada saat itu telah sepakat untuk adanya atau membentuk adanya 4 konsensus dasar yang menjadi cikal bakal adanya sistem administrasi di pemerintahan Indonesia. Di antaranya konsensus itu atau merupakan kesepakatan dasar itu diantaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita perlu bahas satu persatu, diantaranya Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa dan merupakan pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama ya, yang pertama. Kemudian yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menurut hasil cipta karya anak bangsa, yaitu karangan Ampu Tapturar, yaitu kitab Sutasoma ya, yang berbeda-beda tetapi dalam satu tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia pula mengenal beberapa lambang, diantaranya bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kemudian definisi daripada bendera itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera Negara Kesatuan Indonesia, selanjutnya disebut negara adalah sang merah putih. Kemudian bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi
negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sumber-sumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa persatuan dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban. Oke. Kemudian cinta tanah air. Indikator cinta tanah air atau implementasi nyata bentuk cinta tanah air yang bisa kita lakukan diantaranya menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, kemudian mempunyai jiwa raganya berbangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian implementasi kesadaran berbangsa bernegara diantaranya berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, kemudian menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ikut serta dalam pemilihan umum, kemudian berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, kemudian berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian setia pada Pancasila sebagai dua negara, implementasi nyatanya diantaranya paham terhadap nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, kemudian yang terakhir yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Demikianlah rangkuman tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.